Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang ASICS Metaspeed Edge Plus setelah 100 km. Terima kasih banyak untuk ASICS Indonesia yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Dalam video ini saya nggak akan lagi ngomongin fitur-fitur apa aja yang bisa saya dapatkan dari sepatu ini karena sudah saya bahas di first impression-nya, jadi kalau teman-teman penasaran langsung ke sana aja. Tapi dalam video ini saya akan lebih membahas tentang apa yang saya rasakan dan gimana kondisinya setelah 100 km. ASICS Metaspeed Edge Plus ini adalah kembaran Metaspeed Sky Plus, jadi dua-duanya adalah sepatu paling tingginya atau sepatu racing shoes, super shoes dari ASICS, yang mana ya sekarang bisa dibilang kompetitor utama dari Nike Vaporfly dan juga Alphafly. Karena peminatnya ataupun yang pemakainya itu sekarang banyak banget untuk ASICS Metaspeed Edge Plus Series ini atau Metaspeed Sky Series, Metaspeed Plus Series ya berarti ya, karena sebelumnya sudah ada yang Metaspeed yang Edge dan juga Sky, tapi nggak ada yang plusnya. Kali ini adalah seri yang plusnya. Langsung aja kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Beratnya setelah saya timbang manual di ukuran 42 ada di bawah 200 gram. Ini tandanya ringan banget. Bukan ringan ya, ringan banget. Jadi kalau klasifikasi berat di ukuran saya 42 itu biasanya kalau di atas 300 saya kategorikan berat, kalau di atas 250 sampai 300 itu standar. Kalau 200 sampai 250 itu ringan, kalau di bawah 200 itu ringan banget. Jadi sepatu ini termasuk ringan banget, jadi cocok untuk sepatu racing shoes. Lanjut ke uppernya, kondisinya ini sangat mantap banget lah. Kalau setelah 100 km nggak ada tanda-tanda robek, walaupun ini tuh translucent, tipis banget, teman-teman bisa lihat ini tuh transparan. Ini tipis banget, tidak ada tanda-tanda terkoyak, bolong, dan lain sebagainya. Masih aman banget sih untuk kondisinya. Dan ini tuh adem banget. Jadi ini salah satu sepatu yang paling breathable yang pernah saya coba. Jadi sirkulasi udaranya itu enak banget, dingin banget. Ini tuh material yang dipakai, mesh-nya itu kayak sebenarnya sama kayak yang seri pertama Metaspeed Edge. Saya bandingkan langsung ya. Jadi yang pertama itu kayak gini. Kalau yang Edge Plus kayak gini. Jadi kayak rongganya itu semakin lebar. Materialnya sebenarnya sama, ini tuh ringan banget materialnya dan sirkulasinya lebih bagus daripada seri yang pertama. Jadi kondisi kaki kita jauh lebih dingin pada saat kita pakai untuk sampai long run, sampai 42 km pun sepatu ini bisa dalam kondisi dingin ya. Karena itu pengaruh banget kalau misalnya kaki kita panas, itu panasnya bisa naik dan mempengaruhi performa lari kita secara keseluruhan. Lanjut ke lacing systemnya, ini salah satu best lacing system yang pernah saya coba. Selain ini ada Nike Vaporfly 2 yang pernah saya coba. Jadi tali sepatunya itu mirip-mirip sebenarnya. Kalau teman-teman perhatikan, bisa diperhatikan ya. Dan ini Vaporfly 2 tali sepatunya. Mirip-mirip kayak tali sepatunya itu kayak ada teksturnya gitu, gigi-giginya gitu, mirip-mirip. Dan itu salah satu tali sepatu favorit saya. Enak banget sih menurut saya, nggak ada perasaan pengen lepas sama sekali. Enak banget. Kemudian sudah ada runner's knot-nya jelas. Ini pakai runner's knot. Kemudian lanjut ke tangnya atau lidahnya, ini tipis banget, nggak ada paddingnya sama sekali. Tentu saja untuk mengurangi berat, karena ini racing shoes, jadi pengennya seringan mungkin. Gimana caranya mengurangi berat biar sepatu ini ringan dan enak buat ngebut. Lanjut ke heel counternya. Heel counternya di sini menurut saya ini soft, dia nggak yang kaku banget. Ini bisa diginiin lembut, tapi enak banget. Nggak tahu kenapa ini cutnya itu kayak pas di kaki saya. Jadi heelnya itu nggak pernah merasa slip sama sekali. Jadi heel slip itu nggak pernah, keangkat sedikit rasanya nggak pernah. Apalagi saya pakai sepatu ini selalu pakai runner's knot, jadi nggak ada perasaan sama sekali sepatu ini keangkat di bagian heelnya.
karena heel counternya nyaman banget. Kemudian collarnya teman-teman bisa lihat sendiri, paddingnya tipis-tipis saja, wajar karena kalau sepatu racing shoes itu biasanya nggak memperdulikan kenyamanan. Yang penting enak buat kenceng, bisa buat kenceng, yang penting bisa seringan mungkin lah. Jadi tapi ini masih baik, Asics ngasih padding di sekitar sini masih terasa nyaman dan tidak pernah ada gangguan di bagian collar. Kalau kita bandingkan dengan Vaporfly collarnya malah nggak ada paddingnya sama sekali, jadi hanya ada padding di dalamnya, jadi sedikit aja, tapi itu juga berfungsi menahan. Kalau sejauh ini menurut saya malah lebih bekerja dengan baik di Asics Metaspeed Edge ini dibandingkan dengan Vaporfly. Masih ada rasa keangkatnya gitu, heel stripnya masih ada kerasa, walaupun nggak parah, tapi kalau di Asics Metaspeed Edge ini mantep banget. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya ini pakainya FF Turbo, jadi kebanyakan sepatu lari Asics yang top-topnya itu ada pakai di FF Turbo, dan ini enak banget, bekerja dengan sangat baik. Kalau geometrinya memang mendukung banget saya sebagai cadence runner. Sepatu ini untuk cadence runner ya. Kalau Metaspeed Sky Plus itu untuk stride runner. Perbedaannya sebenarnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, juga udah pernah saya bahas sih. Jadi sepatu ini midsole-nya enak banget. Ini cadence runner, tapi supportnya itu masih bisa pakai untuk sampai full marathon, bahkan kalau menurut saya lebih ya. Itu enak banget, tetap soft, tetap empuk, tetap kerasa nyamannya, tapi untuk kenceng enak banget. Dan ini kalau teman-teman lihat ada irisan di sini karena ini sepatu carbon plate, sepatu super sudah ada carbon plate-nya jelas. Irisannya itu kayak berbentuk sendok, jadi kayak seolah-olah dari atas, jadi kayak tumitnya ini atas terus ke bawah banget, akhirnya mendorong ke depan. Jadi sepatu ini didesain untuk mendorong kaki kita itu ke depan. Jadi kayak seolah-olah kita lari tuh kayak ada yang dorong dari belakang, tuh kayak ada yang dorong ke depan. Jadi mempercepat langkah kita. Jadi enak banget dipakai untuk cadence runner. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya seperti ini. Untuk yang warna hitam ini adalah rubbernya. Kemudian yang putih di sini juga rubber sih, cuman warnanya aja yang beda. Kalau yang putih tengah ini adalah exposed midsole. Nggak bisa dibilang banyak, nggak bakal awet banget jelas karena ini racing shoes pasti minimalis ya. Jadi untuk menekan berat. Tapi ini sejauh 100 km masih aman banget sih. Ya nggak tahu kenapa masih awet, walaupun dikasihnya nggak terlalu tebel sebenarnya menurut saya, tapi masih awet. Dan ini ada agak tergerus sedikit ya, patternnya agak berubah, walaupun berubah, tapi menurut saya itu sedikit banget loh. Termasuk awet banget sih ini. Jadi ini kalau 100 km seperti ini mungkin umurnya bisa sampai 500 lebih sih. Untuk prediksi umur dari sepatu ini. Untuk gripnya enak banget. Sejauh ini saya pakai untuk gerakan gesit juga enak gitu ya. Untuk tanah masih enak. Untuk tempat basah masih enak. Bahkan hujan lebat pun masih enak banget. Karena sudah pernah saya pakai ya. Jadi nggak ada perasaan licin sama sekali karena gripnya ini nempel banget. Cerita dikit bahwa saya kemarin ikut maraton, event maraton di Maybank Marathon 2022. Yang mana itu adalah event maraton pertama kali saya. Jadi percobaan event maraton. Di sana saya agak bingung dalam menentukan sepatu. Bingungnya adalah menentukan sepatu mana yang akan saya pakai dari 3 pilihan ini. Dari 3 pilihan ini tuh saya agak bingung ya. Metaspeed Edge Plus, Metaspeed Edge, dan juga Vaporfly. 2 minggu terakhir saya baru menetapkan pilihan di Metaspeed Edge Plus. Yang saya khawatirkan di Metaspeed Edge ini, Metaspeed Edge Plus ini adalah sama dengan Metaspeed Edge, yaitu supportnya yang kurang, atau pada saat saya pakai untuk full marathon itu nggak terlalu empuk atau kurang cukup empuk gitu ya. Karena saya butuh sepatu yang cukup empuk, bukan yang empuk banget, nggak perlu. Di Vaporfly ini juga bukan sepatu yang super empuk, enggak ya. Jadi yang penting cukup untuk saya pakai full marathon, karena kalau terlalu tipis atau terlalu keras bakal capek banget di bagian kaki saya, terutama saya masih pemula di full marathon. Akhirnya saya memilih ini karena memang walaupun dia stockingnya nggak terlalu tebel-tebel banget menurut saya, tapi ini cukup banget, ini enak banget loh untuk bagian midsole-nya. Ini udah supportnya udah empuk banget di bagian midsole, jadi pada saat saya pakai untuk long run sampai full marathon pun ini nggak kerasa berat sama sekali di bagian midsole-nya. Kenapa saya akhirnya lebih memilih ini daripada Vaporfly? Jadi perbandingannya itu ada di bagian tapaknya. Ini nggak bisa, sepatunya nggak bisa atau sangat nggak enak dipakai untuk heel strike, atau kalau kita lari numpu pakai tumit. Sebenarnya saya nggak heel strike, saya pakainya tengah gini ya. Tapi kalau kita udah capek di kilometer 30 ke atas, saya pasti tidak akan memperhatikan running form saya. Pasti bakal rusak, pasti bakal heel strike, pasti udah aneh-aneh lah. Karena saya
bisa dibilang pemula. Jadi saya mengantisipasi itu, takutnya nanti kalau saya running formnya udah jelek, malah gampang cedera pakai sepatu ini. Karena saya takut banget kalau sudah kilometer-kilometer akhir bakal gampang cedera karena udah stres banget untuk ototnya. Akhirnya saya menetapkan sepatu ini. Karena dipakai untuk heel strike enak, forefoot strike enak, mid strike enak, jadi ini enak banget. Karena ini lebih stabil menurut saya dibandingkan dengan Vaporfly 2. Sejauh ini untuk 2022, Asics Metaspeed Edge Plus adalah racing shoes favorit saya. Untuk harganya sendiri sekitar 4 jutaan kurang atau lebih, teman-teman bisa lihat aja di marketplace atau langsung chat di IG-nya Asics Indonesia aja, di sana langsung nanya ke adminnya untuk harganya atau ketersediaannya. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa Asics Metaspeed Edge Plus ini adalah salah satu super shoes terbaik di dunia saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Asics Metaspeed Edge Plus ini setelah 100 km menurut pendapat saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.